Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. Apa kabarnya buat jemaat Tuhan yang ada di gereja dan juga yang lagi nonton live streaming? Saya yakin dan percaya Tuhan akan turun memberkati setiap kehidupan kita buat hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa. Bapa, Kau sungguh baik ya Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang jadi kerinduan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami. Kami menyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, beracaralah di tengah ibadah kami ya Bapa. Engkau urapi acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Biarlah acara ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau siap mulai acara ibadah kami ya Bapa. Kami satukan doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian buat Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membacakan Mazmur 91. Saya mau mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Kita mau bersama-sama membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan memiliki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat pertuduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertantu kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan perliharakan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang kasih. Saya persilakan untuk duduk. Mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan buat pagi hari ini. Karena tidak terasa kita sudah memulai minggu pertama di bulan 11. Ada 10 bulan yang sudah kita laluin. Tinggal 2 bulan lagi kita akan melewati tahun 2020. Karena ya, saya yakin dan percaya pasti ada kebaikan Tuhan di setiap waktu kita. Amin. Karena Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu melindungi kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyi buat Tuhan pada pagi. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi hidup.
Angkat kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Yesus, tepuk tangan sekali lagi. Tiba saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman terlebih yang terjadi di Australia. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tiba saatnya saya persilakan duduk. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita lebih kepada Tuhan. Karena satu musim kita udah lalui. Karena itu kebaikan Tuhan di sepanjang musim pun. Katakan semusim.
bersyukur buat siang ini Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Kami ada dalam kasih setia-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru melalui pengurapan-Mu turun ke atas kami. Dan kami bersyukur punya Roh Kudus di dalam hidup kami yang terus menjamah hati kami dan memberikan kekuatan buat kami semua. Dalam keadaan kondisi sekarang, kekuatan daripada Roh Kudus, jamahannya mengalir dalam hati kami. Terima kasih sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan juga urapi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman kebenaran, yaitu suara Yesus Kristus yang akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi mereka di mana mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Urapi mereka semua di dalam nama Yesus. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk saudara kekasih Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabarnya saudara? Haleluya. Jemaat GBI Hotel diberkati Tuhan. Orang percaya besar kuasanya. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini siapa yang ada dalam lindungan Tuhan? Siapa yang terus dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, mengangkat tangannya? Ya, kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Dan bukti nyata bahwa Dia serahkan nyawanya, Dia mati buat kita karena kasih-Nya. Ya, itu bukti kasih Tuhan yang besar. Dan pada saat ini, kalau Tuhan mengasihi kita, berarti kita harus bagaimana saudara? Harus mengasihi Dia. Ya, kalau Yesus sudah mengasihi kita harus mengasihi Dia. Ya, apapun yang Dia perintahkan, ya kita harus minta Roh Kudus untuk memampukan kita untuk melakukannya. Yang mau boleh katakan amin. Nah, saudara, hari ini temanya adalah materai. Ya, materai itu apa, saudara? Ya, saya tambahin materai Allah. Ya. Nah, materai itu apa, saudara? Kalau materai dalam zaman Alkitab, materai yang juga terjadi pada saat ini merupakan tanda atau cincin cap. Jadi materai dulu itu adalah cincin cap, ya, yang bisa stempel, yang diakui makna pentingnya dipakai secara luas di kalangan perdagangan kelautan. Istilah materai biasa dipakai orang Kristen di pusat perdagangan seperti Korintus dan Efesus. Jadi dia berbentuk cincin, tapi bisa juga untuk stempel. Nah, saudara, kalau materai di Indonesia bentuknya gimana, dia tahu? Nah, supaya mudah kita lihat materai yang dipakai di Indonesia. Ya, dia berbentuk apa? Kertas, ya saudara. Apakah teman-teman pernah melihat materai? Siapa di sini yang pernah melihat materai? Enggak angkat tangan, enggak pernah lihat materai. Ya? Dan saya percaya semua pernah lihat materai, ya. Ada nilainya berapa saudara materainya? 3.000 dan 6.000, ya. Nah, biasa materai ditaruh dan ditempel di surat-surat berharga, ya. Misalnya saudara punya uang, saudara deposito di bank 100 juta misalnya. Nah, saudara akan dapat surat bukti deposito yang senilai 100 juta bahwa uang saudara. Nah, sesudah itu ada materai yang ditempel di surat itu, baru ada tanda tangan petugas. Nah, membuktikan apa saudara? Membuktikan bahwa saudara punya uang di bank tersebut. Nah, bentuknya kertas persegi kecil, mirip seperti perangko, ya. Jadi materai itu mirip seperti perangko. Nah, sebenarnya apa fungsi materai? Ada yang tahu? Fungsi materai itu apa?
Materai atau bea materai dapat digunakan sebagai bentuk bukti pembayaran pajak kepada negara di atas pembuatan sebuah dokumen atas atau berkas. Jadi materai itu ditempel di atas dokumen atau berkas. Berkat adanya materai, dokumen atau berkas tadi nantinya memiliki apa, saudara? Memiliki nilai hukum yang mengikat. Ya, jadi kalau materai itu ditempel di atas kertas, ada yang menandatangani, dan itu memiliki nilai hukum yang mengikat. Jadi punya nilai hukum. Tidak cukup hanya ditaruh ditempel di atas berkas atau dokumen. Di atas materai juga biasa harus dibukui tanda tangan. Jadi harus ada tanda tangan agar berkas tersebut bisa dinilai benar-benar sah. Jadi sah saudara punya uang tadi di bank. Kalau ada saudara pegang surat deposito di kertas itu ada materai ditempel, baru ada tanda tangan petugas bank, berarti saudara menandakan bahwa saudara punya uang di bank tersebut senilai 100 juta. Nah, ini juga materai diatur di undang-undang, ya. Pemakaian materai ini tidak asal-asalan, sebab ada hukum yang melandasi penggunaannya. Penggunaan materai ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Ini yang sekolah hukum tahu ya. Nah, isinya adalah materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang itu. Selain itu, penggunaan materai ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 dalam pasal 2 sampai 4. Dokumen apa saja yang biasa dibukui materai? Ya. Dalam aturan tadi dijelaskan bahwa ada beberapa berkas yang perlu dibukui materai. Apa saja, saudara? Surat perjanjian. Ya, misalnya saudara melakukan perjanjian sewa rumah, saudara sewa rumah atau menyewakan rumah, itu ada surat perjanjian di notaris yang harus juga memakai materai. Baru surat tanah, kalau saudara beli tanah itu juga harus memakai materai. Pembuatan saldo rekening, surat penerimaan uang, akta-akta notaris, wesel, promes, akset, dan dokumen yang ditujukan kepada orang lain. Nah, fungsi materai sangat penting. Jadi materai bukanlah kertas biasa yang tidak memiliki arti apa-apa. Jadi materai itu punya fungsi yang kuat, yang mempunyai nilai hukum dikatakan tadi. Keberadaan materai ini sangat penting. Dengan diberikannya materai pada sebuah berkas atau dokumen, maka dokumen tersebut secara otomatis memiliki nilai hukum. Katakan nilai hukum. Sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan terhadap dokumen, misalnya kedua belah pihak telah berjanji membuat surat perjanjian, apabila dia melanggar, maka yang melanggar akan bisa diserahkan kepada hukum. Jadi materai itu sangat kuat ya, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan terhadap dokumen bermaterai dapat dibawa ke jalur hukum. Jadi nggak bisa sembarangan kita menandatangani materai, dan kita harus mentaatinya. Nah, sekarang sudah tahu kan teman-teman apakah materai di dalam Tuhan? Saudara tahu tadi materai di Indonesia 6.000 3.000. Sekarang apa di dalam Tuhan? Materai di dalam Tuhan itu apa? Ada yang tahu? Nanti ada dapat satu hadiah. Siapa yang bisa jawab? Tapi harus maju ke depan. Materai di dalam Tuhan itu apa? Maju sini. Kalau enggak, ayo, Edi maju. Hah? Ayo. Ada dapat hadiah, nanti Bapak kasih hadiah. Apa sih materai di dalam Tuhan? Apakah materai di dalam Tuhan? Ya, arti materai di dalam Tuhan adalah di mana kita menjadi tanda bahwa kita miliknya Tuhan dan kita anaknya Tuhan. Ya, enggak, materainya sekarang ini apa? Tadi materainya yang berbicara tentang materai tadi berbentuk kertas, 3.000 nilainya, 6.000 itu ada di Indonesia. Tapi dalam perjanjian lama itu materai itu adalah berbentuk cincin. Ya, berbentuk cincin, bentuknya yang ditanya. Materai di dalam Tuhan itu apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Ya.
Ada lagi yang lain? Nanti Bapak yang akan pilih siapa yang akan benar jawabannya. Ayo silakan maju, waktunya habis nanti. Jadi katakan darah Yesus. Bang Paulus ya. Paulus, ya, gak apa-apa Paulus. Sama aja jawabannya. Sama jawabannya. Darah Yesus. Sama. Jawabannya sama darah Yesus. Hah? Sama darah Yesus. Darah Yesus sama. Tapi hadiahnya satu loh ya. Nanti bagi 2. Ada lagi yang lain? Oh ada, di live streaming ada yang jawab. Apa jawabannya? Baptisan. Baptisan. Ada lagi yang lain? Apa materai dalam Tuhan? Ada yang jawab? Ini biasa. Ayo, ini apa? Tadi darah Yesus. Tadi di live streaming apa Victor? Baptisan. Baptisan. Ada lagi yang lain? Enggak ada. 1, 2, 3 Bapak itu enggak ada ya, ditutup pertanyaannya. Nah, saudara, materai di dalam Tuhan itu apa, saudara? Kita buka Efesus 1 ayat 13. Saudara jawab sendiri tapi udah nggak ada hadiah saudara, karena sudah dibuka. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13 sudah ketemu? Ya, 1, 2, 3. Di dalam Dia 1, 2, 3 ya sama-sama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi materainya apa saudara? Roh Kudus. Berarti darah Yesus salah ya? Gak salah juga sih, benar aja, cuma lebih benar Roh Kudus. Gimana Paulus? Tapi kurang tepat, yang tepat maksudnya, yang nyata, yang firman Tuhan tulis. Dari baptisan juga, ya. Nah saudara, jadi apa saudara materai Tuhan di dalam apa materai kita di dalam Tuhan? Yaitu Roh Kudus. Ya, kita akan belajar tentang Roh Kudus. Apakah materai di dalam Tuhan? Materai di dalam Tuhan adalah Roh Kudus. Apabila materai itu penting, maka Roh Kudus yang adalah materai itu sangat penting buat orang percaya. Ya, berarti kita harus, kalau itu penting, berarti kita harus memilikinya. Memang Alkitab katakan, pada waktu orang itu percaya, diberikanlah Roh Kudus kepada dia. Tetapi karena kita, maka Roh Kudus itu tidak bisa melekat di dalam kita. Ya. Nah, materai itu berbentuk kertas yang tadi dikatakan 3.000, 6.000. Di balik materai itu ada apa, saudara? Di balik kertas materai itu ada apa? Ada lem. Nah, lem itu apabila saudara kasih air, saudara tempel di atas kertas, ya, maka dia akan melekat pada kertas itu. Nah, waktu ditandatangani, maka surat itu punya kuasa dan sangat penting mempunyai nilai hukum. Tetapi waktu materai itu tidak ditempel di kertas, maka kertas itu berjalan, materai itu ikut enggak? Waktu materai itu ditaruh di atas kertas, tapi enggak dalam keadaan ditempel, tapi kertas itu saya bawa berjalan, kira-kira materainya kelepas nggak? Ikut nggak? Nggak ikut, dia akan ditinggal. Nah, supaya saudara punya kuasa di dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu harus melekat di dalam hidup saudara.
saudara harus melekat kepada Dia sehingga saudara punya nilai yang kuat waktu saudara dimateraikan dengan Roh Kudus. Saudara paham di sini? Yang ngerti katakan amin. Mari kita mempelajari tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus menjadikan hati orang percaya sebagai rumahnya. Saudara tahu bahwa saudara semua adalah rumah tempat Roh Kudus diam. Di mana tempatnya? Roh Kudus diam di mana? Di dalam hati saudara dan saya. Ya, saudara pelajari tempat Roh Kudus itu ada di dalam hati. Jadi hati saudara adalah tempat Roh Kudus diam. Menurut Paulus, ya, ini Rasul Paulus ya, tapi nggak apa-apa kalau Paulus yang ada di tempat ini. Menurut Paulus, Allah telah memateraikan. Nah, materai di sini bahasa Yunani yang dipakai adalah sparagizo, ya, sparagizo, yang mempunyai kekuatan hukum yang luar biasa. Di situ dikatakan, menurut Paulus, Allah telah memateraikan kita dengan menempatkan rohnya dalam hati kita sebagai jaminan. Jadi tadi sparagizo itu dengan kekuatan hukum yang luar biasa. Saudara pernah dengar waktu Yesus mati dan dia dikuburkan di dalam gua? Pernah dengar firman-Nya? Waktu itu ditutup pakai apa, saudara? Kuburannya ditutup pakai apa? Batu yang besar. Nah, di situ dikatakan Alkitab ditulis bahwa Yesus itu dikatakan penyesat. Dan penyesat itu dikatakan bahwa Yesus berkata 3 hari kemudian dia akan bangkit. Tetapi orang-orang Yahudi nggak percaya. Dan akhirnya saudara dikasihlah materai yang sama artinya dengan sparagizo tadi, itu dikasih penjaga. Dikasih materai, dikasih prajurit yang menjaga untuk menjaga batu itu. Jadi materai yang dipakai waktu itu adalah setara dengan waktu Yesus dikubur, itu dikasih batu yang besar, dikasih materai, cat materai, dan tidak ada orang yang boleh membuka. Apabila ada orang berani membuka, itu ada hukum dan dikasih prajurit lagi. Jadi kuatnya materai waktu itu mempunyai nilai hukum yang kuat. Nah, saudara, itu yang dikatakan dengan materai sparagizo, yang juga untuk kita waktu kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang kedua adalah di Wahyu 20 ayat 3, kita aja baca ayatnya. Wahyu 20 ayat 3 ini dikatakan pemateraian juga dipakai nama sparagizo, yaitu setan dimateraikan di dalam jurang maut. Ya, Wahyu 20 ayat 3. Kalau yang tadi Matius 27 ayat 66 saudara boleh baca. Ya, waktu Yesus dikuburkan dia dikasih ditutup dengan batu yang besar. Ya, 1, 2, 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan memateraikannya. Memateraikannya itu dikatakan tadi memakai kata sparagizo. Di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi materai ini sangat kuat dan tidak ada orang yang bisa membuka. Nah, materai yang dipakai ini juga untuk memateraikan kita dengan Roh Kudus. Materai itu tidak ada yang bisa mengganggu juga. Ya. Dan waktu materai Roh Kudus diberikan kepada kita itu mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi waktu materai itu diberikan itu punya kekuatan dan setan itu dia dikatakan tidak boleh keluar dan menyesatkan. Jadi materai itu sangat kuat waktu dipakai untuk menutup setan. Ya. Nah, selanjutnya di Wahyu 5 ayat 1 sampai 8 ayat 1, tapi saya bacakan aja. Di situ dikatakan pemateraian gulungan wahyu terhadap pemeriksaan yang tak berwenang itu juga dimaterai. Ya, jadi tidak ada orang bisa merubahnya lagi. Nah, jadi materai Roh Kudus itu begitu kuat, kalau saudara sudah melekat kepada Dia, tidak ada yang bisa mengambil saudara dari Allah. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus 1 ayat 22.
2 Korintus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. 2 Korintus 1 ayat 22. Ya, 1, 2, 3. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Allah menyediakan untuk saudara apa yang saudara butuhkan sekarang untuk sampai nanti kita kembali ke rumah Bapa. Ya, saya selalu katakan umur saya 120 tahun dan saya nggak mau pendek-pendek umur saya di dunia ini. Ya, karena saya ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan panjang. Ya, 120 tahun dengan iman percaya nggak sakit-sakitan, ya, tapi sehat. 120 tahun masih bisa berkorban seperti sekarang ini, tapi lebih berapi-api lagi. Ya, karena kerinduan saya adalah semua jiwa-jiwa di seluruh dunia ini boleh diselamatkan. Amin, saudara. Tapi ada yang 70 tahun, Pak, yaitu iman masing-masing. Tapi tetap saya katakan kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya. Ya. Nah, saudara, apa yang Tuhan sediakan sekarang sampai kita kembali kepada Bapa, itu Tuhan siapkan buat saudara dan saya melalui Roh Kudus. Jadi ayat dikatakan memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi apa yang disediakan Tuhan untuk kita, saudara boleh terima dari Roh Kudus. Dan pesan saya melekat kepada Dia. Jangan seperti materai tadi yang nggak dipakai lemnya ditempelkan dalam surat, akhirnya saudara tidak melekat kepada Dia. Akhirnya Roh Kudus saudara tinggalkan. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Ada yang tahu? Ada hadiah nggak, Pak? Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Gak ada hadiah ini ya. Victor, apa? Roh Kudus bisa. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Jawabannya Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara. Tetapi saudaralah yang bisa meninggalkan Dia. Amin, saudara. Jadi harus melekat. Nah, Paulus menulis ketika kamu percaya akan Injil, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 13 tadi kita sudah baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Orang Kristen dimateraikan dengan Roh Kudus untuk hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus dimateraikan itu untuk hari penyelamatan kita. Efesus 4 ayat 30. Kita baca Efesus 4 ayat 30. Untuk saat sekarang apa yang saya perlu lakukan, Pak? Ya. Untuk saudara dan saya, apa yang kita harus lakukan yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Efesus 4 ayat 30, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya. Waktu saudara sebagai ayah, sebagai bapak, Victor juga sebagai bapak, ya, pasti kerinduan Victor adalah mau selalu bersama dengan anak-anak ya pada siang ya, selalu ingin bersama-sama. Tetapi pada waktu Sean itu tidak mau bersama Victor. Victor selalu dekatin, Sean menjauh. Victor selalu dekatin, Sean menjauh. Kira-kira Victor berduka apa? Sedih. Hah? Sedih sama duka apa sih bedanya? Berduka atau tidak? Berduka. Nah, Alkitab katakan kita jangan mendukakan Roh Kudus. Pada waktu saudara nggak melekat tadi, materai itu tidak melekat pada surat, kita ini adalah surat yang terbuka. Pada waktu saudara nggak melekat dengan Roh Kudus, Roh Kudus berusaha ada dalam hidup saudara. Dia ingin memerintah dalam hidup saudara. Tapi saudara lari, saudara menghindar karena ada perbuatan daging
yang saudara belum beres kepada Tuhan. Saudara menghindar. Mungkin saudara lagi marah. Mungkin saudara lagi berseteru, nggak mau mengampuni. Itu bisa membuat kita jauh daripada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ingin dekat saudara. Nah, waktu Roh Kudus ingin dekat saudara, saudara menjauh. Mendekat lagi, saudara menjauh. Pertanyaannya, Roh Kudus berduka enggak? Ya, seperti jawaban Victor tadi, ya, sebagai ayah itu dia akan berduka. Nah, Alkitab katakan hari ini, jangan menjauh daripada Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi jika Paulus membicarakan materai Roh Kudus, maka orang Kristen akan sangat memahami apa yang ada dalam pikirannya. Nah, ini kita bicara materai. Apa sih kegunaan materai? Ada yang tahu? Waktu tadi materai ditempel di atas kertas deposito, ditandatangani petugas bank. Surat deposito itu bukti apa, saudara? Nggak ada hadiah. Gampang ini. Bukti apa, saudara? Ada dua sih. Yang pertama adalah bukti keabsahan bahwa saudara punya uang di bank itu. Yang pertama, bukti apa? Jadi bukti apa? Waktu ada surat deposito. Nah, ini lagi satu perumpamaan. Saudara pernah jual beli nggak? Pernah beli motor nggak? Ya, pernah beli mobil nggak? Waktu saudara beli mobil, orang menjualnya, orang itu akan buat apa? Kwitansi. Kwitansi itu akan ditulis, sudah terima dari Teddy misalnya, sudah terima dari Paulus untuk pembayaran apa? Pembelian sebuah motor atau mobil. Ya, jenis mobilnya apa, nomor mesinnya apa, plat KT-nya nomor berapa. Sudah itu di bawah ditulis berapa, misalnya 70 juta. Baru ditempel materai. Setelah ditempel materai, ditandatangani oleh pembeli. Dan yang megang siapa? Penjual ya, yang menandatangani adalah penjual, yang memegang adalah pembeli. Nah, kwitansi ini untuk apa, saudara? Untuk tanda perjanjian, ya, tanda perjanjian. Maksudnya kwitansi ini sebagai apa? Tanda apa? Tadi keabsahan bahwa bukti dari kepemilikan. Ya. Jadi kwitansi itu berguna sebagai bukti dari kepemilikan. Nah, kalau saudara ada Roh Kudus di dalam hidup saudara, berarti saudara Roh Kudus itu adalah sebagai bukti kepemilikan. Saudara adalah milik siapa? Milik Yesus. Yang mengerti katakan amin. Katakan kiri kananmu kau adalah milik Kristus. Tadi yang pertama, yang kedua adalah keabsahan atau sertifikasi dokumen. Saya nggak bahas itu karena waktunya. Nah, saudara, gagasan tentang kepemilikan menjadi dasar Paulus dalam memakai istilah tersebut. Jadi, kepemilikan ini kita harus tahu bahwa siapa yang memiliki kita. Saudara dan saya itu milik siapa? Saudara harus tahu. Ya. Kebiasaan pada zaman kuno, ini waktu zaman kuno itu cincin ya, bentuk materainya bukan kertas tapi sebuah cincin yang bisa distempel. Nah, waktu orang berangkat, misalnya naik kapal itu transit, nah barangnya biasa dibawa terus nggak? Ya, saudara naik pesawat, barangnya itu berat yang nggak bisa dibawa ke kabin. Barangnya itu biasa ditaruh di mana? Di bagasi. Ya. Nah, waktu cincin itu ditok di barang itu, baru barang saudara dibawa ke bagasi. Dulu nggak ada surat seperti sekarang, adalah bukti kertas yang dicetak di komputer. Itu sebagai bukti saudara ngambil barang nanti. Waktu dulu nggak ada itu.
Jadi waktu itu di kapal, barang-barang saudara dititipkan, saudara punya stempel atau materai cincin yang berbentuk stempel itu menstempel barang itu. Nah, waktu saudara akan ambil barang itu, bahwa bukti saudara punya bukti bahwa saudara pemilik barang itu, maka saudara harus menunjukkan stempel itu. Apabila sama stempel itu dengan ada stempel yang ada dalam barang itu, berarti barang itu adalah milik saudara. Amin saudara. Jadi kalau saudara ada tanda Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara adalah miliknya Allah. Katakan milik Kristus. Nah, kebenaran yang datang pada Paulus yaitu bahwa Allah dalam penampilan serupa memateraikan mereka yang telah menerima Kristus. Allah membubuhkan tanda kepemilikannya pada orang-orang percaya saat ia mengaku imannya. Waktu saudara mengaku iman, percaya, dibaptis, itu ada Roh Kudus diberikan kepada saudara. Agen ilahi pemateraiannya adalah Roh Kudus yang memateraikan citra Yesus Kristus di hati orang-orang Kristen. Ya. Nah, berdiamnya Roh Kudus adalah tanda kepemilikan Allah. Yuk kita baca lagi. Ini bukti bahwa saudara adalah miliknya Tuhan waktu Roh Kudus ada dalam hidup saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Yuk, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sekarang posisi orang Kristen yang harus saudara tahu bahwa kita semua ini sudah dibeli. Ya. Dikatakan di sini bahwa sebab ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bagaimana Pak cara pembelian Allah terhadap kita? Ini harus saudara ketahui, supaya saudara harus mengetahui, karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Bagaimana Allah membeli kita? Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dan semua manusia telah berbuat dosa dalam kuasa si jahat. Manusia jatuh dalam dosa dan dalam kuasa si jahat. Nah, sesudah itu, untuk menjadi milik Allah kembali, Tuhan harus membeli saudara dan saya. Di sini jelas dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini sudah dibeli dan lunas dibayar. Ya. Saudara harus ketahui bahwa kita ini sudah dibeli dan sudah lunas dibayar, berarti tidak ada kreditan lagi. Ya, saudara pernah kredit mobil, motor? Ya, waktu saudara belum lunas masih ada waktu saudara naik motor itu masih ada bunyi knalpot, dit 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 dit. Masih ada tanda kredit. Tetapi saudara sekarang milik Kristus, sudah lunas dibayar, berarti gak ada kreditan lagi, saudara sudah sah menjadi milik Kristus. Nah, bagaimana Tuhan menebus saudara? Dengan cara dia mati di atas kayu salib. Bukan dengan emas dan perak. Kalau emas dan perak mah gampang. Ya, Yesus punya semua kok. Tuhan di dalam Yesus itu punya semua. Dunia ini dia milikin. Batu bara yang ada di dalam tanah, emas, perak, semua batu, berlian, apa semua, minyak, itu semua punya Tuhan. Alkitab katakan dia bukan menebus saudara dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, dengan nyawanya. Ya, berarti kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita, darahnya tercurah, berarti Yesus sudah menebus kita dan telah lunas membayar kita. Berarti sekarang kita milik Kristus. Katakan, aku milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, apa yang saudara harus lakukan? Kalau saudara adalah milik Yesus, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan?
Ayat terakhir kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Dengan cara bagaimana saudara muliakan? Melayani. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana Pak saya jatuh bangun dalam dosa? Saudara perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus mempunyai fungsi untuk menginsafkan. Kalau saudara insaf, saudara di zaman Roh Kudus, saudara sadar, saudara insaf, saudara akan tinggalkan dosa. Tapi kalau saudara nggak sadar, tetap saudara akan melakukan dosa. Bagaimana Pak saya bisa muliakan Tuhan dengan meninggalkan dosa? Minta Roh Kudus untuk menjamah. Waktu Roh Kudus jamah saudara, di situ saudara akan bertobat. Pendeta nggak bisa buat saudara bertobat, tapi Roh Kudus bisa. Yang mau katakan amin. Nah, kepada setiap orang percaya Allah memberikan Roh Kudus untuk mendiaminya sebagai tanda kepemilikan ilahi. Ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, Allah memeteraikannya sebagai miliknya. Seperti halnya berkarung-karung. Nah, sini saudara. Kita ini adalah manusia yang Tuhan ciptakan, itu bukan robot. Tuhan ciptakan kita adalah sebagai manusia yang mempunyai kehendak bebas. Waktu saudara punya barang, tadi di kapal misalnya, saudara punya barang 1 karung beras. Waktu saudara barang itu saudara tok dengan cincin materai yang saudara punya. Kira-kira beras itu menolak nggak? Dia akan menerima dengan sukarela karena dia benda mati, pasif. Ya. Tetapi beda dengan kita. Waktu Roh Kudus dimateraikan dalam hidup saudara dan saya, saudara ini adalah manusia yang mempunyai kehendak bebas. Kalau saudara tidak berserah total kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan bisa termaterai dalam hidup saudara, walaupun dia ada dalam hati saudara. Maka saudara harus berserah. Ini aku Tuhan, aku nggak mampu lagi. Aku mau Engkau memerintah dalam hidupku. Waktu saudara berkata, aku tidak mampu, Roh Kudus mari memerintah dalam hidupku. Waktu saudara diperintah oleh Roh Kudus, saudara berjalan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Disitulah materai itu tertempel dalam kertas surat yang berharga, sehingga surat itu punya nilai, punya kuasa yang besar. Begitu juga hidup saudara. Waktu saudara berkata, Roh Kudus, Engkau memerintah dalam hidup saudara. Pada waktu Roh Kudus memerintah dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu termaterai dalam hidup saudara. Maka hidup saudara punya bukti yang sah bahwa saudara adalah milik Allah. Amin saudara. Saudara ngerti sampai di sini? Nah, ketika barang-barang itu jadi beras tadi, barang-barang itu sama sekali pasif. Namun demikian Allah tidak menaruh materai kepemilikannya pada kita sampai kita secara sukarela menyerahkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan. Setelah saudara menyerahkan, baru materai itu boleh ditempel dalam hidup saudara. Yohanes 1 ayat 12. Sedikit lagi selesai. Nah, setelah Roh Kudus termaterai dalam hidup saudara, saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jadi saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah setelah Roh Kudus itu termaterai dalam hidup saudara. Selanjutnya, tak ada yang lain kecuali Roh Kudus yang mensahkan iman. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Nah, saudara harus tahu bahwa saudara punya kuasa. Saudara tahu saudara punya kuasa selama ini? Yang tahu katakan amin. Ya, katakan kiri kanan, engkau punya kuasa. Kuasa apa?
kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, ini perlu diketahui orang percaya semua, supaya saudara punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, supaya saudara bisa merdeka di dalam Tuhan. Jangan mau dipermainkan iblis lagi, ya. Dipermainkan karena ketidakpengetahuan kita. Roma 8:16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah lah pemilik hidup kita. Roh Kudus menjamin keselamatan melalui keberdiamannya pada orang-orang percaya. Dialah jaminan realitas iman dan meyakinkan kita bahwa kita telah menerima kehidupan kekal. Siapa yang mau hidup kekal di sini? Melekatlah kepada Roh Kudus. Ya. Jangan nggak melekat. Kalau saudara nggak melekat, maka Roh Kudus bisa saudara tinggal. Bukan Roh Kudus meninggalkan saudara, tapi saudaralah yang meninggalkan dia. Yang mengerti firman ini boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pelayan untuk maju ke depan. PL. Mari saudara Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, materai yaitu sparagiso adalah materai yang apabila ditempel dan tidak ada orang yang bisa membukanya. Betapa kuat kekuatan materai waktu Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kami. Waktu Roh Kudus melekat dalam hidup kami, waktu kami melekat kepada Roh Kudus, betapa kuatnya materai itu dan menandakan bahwa kami adalah milik Kristus. Dalam kitab katakan bahwa Yesus sudah menebus kita dan menjadi miliknya. Dan Yesus sudah membayar dengan lunas dan tidak ada kreditan lagi. Tapi
tapi Yesus sudah membayarnya dengan lunas, dengan nyawanya dan darahnya tercurah. Dan hari ini kami berkata bahwa kami bukan milik setan lagi, bukan milik iblis lagi, tapi adalah milik Kristus. Kami adalah milik Kristus. Dan hidup kami sekarang adalah hidup memuliakan Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Jadi kami juga bukan milik kami lagi, tapi adalah hidup kami adalah milik Kristus. Kedepan nanti adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu meninggikan nama Yesus. Hidup yang harus kami lakukan adalah memuliakan Allah dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami rindu untuk hidup memuliakan Tuhan dengan cara kami meninggalkan hidup lama kami. Dan kami tidak mau hidup dalam dosa lagi, yaitu melanggar perintah Allah. Kami mau hidup dalam kekudusan. Bagaimana kami bisa hidup dalam kekudusan? Yaitu Roh Kudus harus menginsapkan kita. Jadi Roh Kudus datang dalam hidup saudara adalah untuk menginsapkan saudara akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Waktu Roh Kudus menginsapkan saudara akan dosa, maka Roh Kudus akan membuka segala penglihatan saudara. Apakah apa yang saudara pernah lakukan 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, semasa saudara waktu kecil. Mungkin saudara pernah mencuri uang orang tua saudara secara diam-diam, mengambil dompet di dompet papa saudara dan mama saudara. Roh Kudus ingatkan. Waktu Roh Kudus ingatkan, waktu itu Roh Kudus menginsapkan saudara, maka saudara akan disadarkan. Mulai dari situlah saudara bertobat. Tuhan, saya tidak mau mengulanginya lagi. Tuhan, saya bertobat. Mungkin saudara 1 tahun yang lalu sedang berbuat dosa, membentak-bentak orang tuamu. Dan waktu saudara diinsapkan oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus menjamah saudara dan mengingatkan kembali apa yang saudara bentak-bentak orang tua saudara, akhirnya saudara sadar dan saudara insaf. Dan Tuhan, saya telah menjadi anak yang durhaka. Saya sudah bentak-bentak orang tua saya. Hari ini Tuhan, saya mau bertobat dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Waktu saudara bertobat dan tidak mau mengulanginya lagi, disitulah saudara hidup dalam kekudusan. Disitulah saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi apa yang harus saudara lakukan pada saat ini? Minta Roh Kudus menjamah saudara. Dia jamah hati saudara. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu
sedang menjamah saudara. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Kami perlu jamahan-Mu Roh Kudus. Mari Roh Kudus jamah hati kami. Kami perlu jamahan-Mu. Buat kami, insafkan kami akan dosa. Karena kami tidak mau lagi hidup dalam dosa. Karena kami tidak mau lagi melanggar perintah Allah. Kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Mari Roh Kudus, kami perlu Kau menjamah kami. Jamah kami Tuhan. Singkatnya, kami perlu Roh Kudus untuk menjamah kami. Karena pada waktu Roh Kudus datang dalam hidup kami, firman Tuhan katakan, Ia akan mengisapkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau hari-hari ke depan saudara tiba-tiba Roh Kudus datang dalam hidup saudara, waktu saudara ada di kamar sendirian, waktu saudara ada dalam pekerjaan, mungkin saudara lagi nyetir, tiba-tiba Roh Kudus menjamah. Dan saya percaya ini akan terjadi pada anak-anak Tuhan di tempat ini dan semua yang mendengar live streaming ini. Roh Kudus akan datang dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus, Dia akan mengisapkan saudara akan dosa. Waktu saudara diisapkan akan dosa, akan apa yang saudara lakukan, waktu saudara sadar, Tuhan, aku telah bersalah, aku telah berdosa, dan saudara insaf, dan saudara menyadari diri saudara, dan Tuhan, aku tidak mau melakukannya lagi. Disitulah saudara hidup dalam kekudusan. Disitulah Roh Kudus termatrai dalam hidup saudara. Disitulah saudara melekat kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus melekat kepada saudara. Waktu Roh Kudus melekat kepada saudara, mempunyai nilai hukum yang kuat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari Roh Kudus. Berarti saudara mempunyai tanda materai yang kuat bahwa saudara adalah milik Kristus. Kami percaya Roh Kudus hari-hari ke depan Engkau akan hadir dan menjamah kami. Semua yang mendengar firman ini dan
semua yang mendengar di live streaming akan mengalami lawatan Roh Kudus, akan dijamah oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atas hidupmu. Roh Kudus akan menjamah engkau. Roh Kudus akan menginsapkan engkau akan dosa-dosa yang kau pernah perbuat. Di dalam nama Yesus akan terjadi pada hari-hari ke depan. Akan terjadi pertobatan di seluruh dunia karena Roh Kudus melawan, karena Roh Kudus menjamah hati kami. Bagi saudara yang mau boleh angkat tangannya, Dia hadir dalam hidup saudara. Dia menjamah saudara. Di dalam nama Yesus akan terjadi lawatan Roh Kudus besar-besaran. Terjadi di dalam nama Yesus, di mana firman ini dijangkau, yang mendengarkannya. Aku berkata pada saat ini, engkau akan mengalami lawatan Roh Kudus. Engkau akan mengalami jamaah Roh Kudus. Roh Kudus menjamah engkau. Roh Kudus menginsapkan engkau akan dosa. Engkau akan hidup dalam kekudusan. Bukan barang, bukan dengan barang. Sebelum kami menerimanya, sucikan kami dengan darah Yesus dan layakkan kami dengan darah-Mu. Menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus. Dan juga sucikan tangan-tangan pelayan perjamuan yang akan melayani. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Tiada Tuhan dan
bercurah karena kasih-Mu untuk menebus kami. Kami milik Kristus. Hidup kami sekarang adalah hidup memuliakan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mengingat kembali apa yang Engkau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu dengan cara menerima tubuh dan darah-Mu. Tuhan, Engkau baik. Yesus, Engkau sangat baik. Katakan saudara, Yesus, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Ya atas sekarang malam, mari kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, Kau baik. Terima kasih. Firman yang begitu dahsyat agar hidup kita ke depan terus dimateraikan Tuhan,
dan kita terus minta Roh Kudus untuk menopang kita di setiap waktu. Karena kita percaya ketika kita berkata-kata, mulut kita pun punya kuasa jika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Pengumuman sepekan untuk di hari Selasa, kita seperti biasa ada ibadah Zoom di pukul 7.30 sampai 8.30, hanya 1 jam. Saya undang seluruh jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, ayo kita bersama-sama untuk ikut Zoom, karena ada banyak berkat di dalam, ada banyak pengupasan firman. Kita akan saling sharing, bahkan kita saling untuk terus mendoakan. Dan ibadah doa malam diadakan di gereja secara online juga, live streaming. Itu jam 7.30 sampai jam 9. Saya mengundang semua untuk bisa ikut atau itu bisa hadir dalam live streaming. Pelayanan semua juga bisa untuk ikut bersama-sama. Nah, seperti biasa, dan hari Minggu kita akan berjumpa lagi di jam 10 ibadah raya ke minggu kedua. Sekian pengumumannya. Kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kehidupan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu akan termatrai dalam kehidupan kami ya Bapak, sehingga kami percaya Tuhan ada terobosan-terobosan yang baru ketika kami mengandalkan Engkau ya Bapak. Tuhan, kami minta Tuhan Engkau memberkati yang banyak Bapak. Bapak Natal Abraham ya Bapak, kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau mencurahkan kuasa-Mu ya Bapak, Roh Kudus-Mu Tuhan, atmosfer surga Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan, hikmat-Mu yang dahsyat, kami percaya akan berlimpah dengan dahsyat kepada hamba-Mu ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, dan ada karakter Kristus di dalam dirinya ya Bapak, sehingga Tuhan hamba-Mu berkata, hamba-Mu berfirman Tuhan, dan ada pertobatan yang dahsyat. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati kekuatan ya Tuhan, Kau memberkati kesehatan ya Bapak.
Bapak, keluarga besar ya Tuhan, anak istrinya dan ketiga anaknya Bapak. Kami minta Tuhan Engkau tutup bungkus hamba ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kamu berkati apa yang menjadi usahanya Bapak, bisnisnya Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami, bangsa Indonesia yang besar, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke. Kami berkata Shalom buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, DPR, MPR, bahkan sampai jajaran terendah RT ya Bapak. Kiranya Tuhan, ikat Tuhan pemerintahan kami, takut akan Tuhan, pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang mementingkan semua umat, pemerintahan yang akan maju untuk memimpin bangsa ini Bapak. Karena kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya Bapak. Pandemi yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapak, kami berkata Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada COVID-19 ini Bapak. Dan kami berkata Tuhan, diam dan tenanglah, kuasa ini COVID-19 ini bisa pergi dari Indonesia. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Engkau yang membangkitkan roda perekonomian bangsa kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan terlepas dari masa resesi ya Bapak, akan terjauh dari masa resesi ya Bapak, agar Indonesia lebih maju lagi. Kami percaya Tuhan, ekonomi Indonesia akan bangkit ya Bapak. Kami percaya Tuhan, ada lawatan yang besar buat bangsa kami ya Bapak. Terlebih Tuhan, provinsi kami Kalimantan Timur, kota kami Samarinda, kami berkata Shalom Tuhan. Engkau memberkati semua usaha kami yang ada di Samarinda ini ya Bapak, ladang kami Tuhan, peternakan kami ya Bapak, tumbuh subur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Samarinda akan menjadi kota berkat ya Bapak untuk kota-kota lain ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memberikan juga kesehatan kepada gembala pembina kami ya Bapak, Insinyur Niko Taraji, dan keempat wakil gembala rakyat kami Bapak Andi Markus, gembala sidang kami Bapak Nathan Abraham, dan beserta wakilnya Pak Paulus dan Pak Surya ya Bapak. Kami minta Tuhan Kau menutup bungkus gembala-gembala kami ya Bapak. Jauhkan mereka dari serangan-serangan kuasa gelap, kuasa setan ya Bapak. Bahkan mara bahaya penyakit kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah ya Tuhan, mereka akan melangkah ya Tuhan untuk menyebarkan api Pentakosta ketiga ya Bapak. Kami percaya Tuhan, api Pentakosta ketiga itu akan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus, akan tersebar di bangsa kami, terlebih di Samarinda, di GBI Rayon 18. Kami percaya Tuhan, api Pentakosta ini akan bernyala-nyala ya Bapak, sehingga Tuhan semua umat-Mu ya Bapak akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jemaat kami GBI The Hotel Rayon 18 Tuhan Engkau memberkati ya Bapak, segala macam usahanya, pekerjaannya Bapak, usaha ternaknya, usaha perkebunannya Tuhan, bisnisnya Tuhan, toko Tuhan yang berdagang oleh juga Engkau berkati ya Bapak. Kami terlepas Tuhan dari krisis ekonomi ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu buat kami jemaat GBI Rayon 18, GBI Mamasa dan GBI Nyalang Tuhan. Kau tutup bungkus juga ya Bapak gembala sidangnya Tuhan. Kemanapun melangkah hamba-Mu ini kami jadi berkat Tuhan. Dan GBI Mamasa Nyalang juga akan bertumbuh dengan dahsyat ya Bapak. Kami percaya Tuhan, gereja ketiga ini akan Kau pakai dengan dahsyat untuk menyelesaikan amanat agung ya Bapak. Dan berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia Tuhan, generasi anak muda yang takut akan Tuhan, yang menjadi prajurit-prajurit gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup doa dan pujian bersama-sama unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda ini akan tumbuh dengan dahsyat ya Bapak. Anak muda yang takut akan Tuhan, anak muda yang menjadi teladan, anak muda yang menjadi berkat Tuhan. Kemanapun anak muda ini melangkah Tuhan, ada karakter Kristus Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak muda ini akan membawa kekudusan buat pergaulannya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja Tuhan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus ya Tuhan, bahkan di pekerjaan anak-anak muda ini ya Bapak. Mereka akan menjadi teladan Tuhan, mereka akan menjadi contoh Tuhan. Mereka akan bersaksi ya Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala raja. Kami berdoa juga semua Tuhan buat gereja seluruh Indonesia ya Bapak. Persatukan kami, ikat kami dengan satu tali kasih ya Bapak, sehingga Tuhan dimanapun gereja-gereja Tuhan akan ada mercusuar, menara-menara doa yang akan terpancar ya Bapak, menara-menara doa yang saling menguatkan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, gereja-gereja kami akan dipakai di dalam tracknya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang,
juga kami akan menerima berkat dari hamba. Mari saudara, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Selamat siang.